bisa ketemu lagi sama Bunda Yohana di pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini insya Allah akan Bunda Yo ajak teman-teman untuk mengenal hewan di sekitarku. Nah teman-teman, hewan itu banyak loh macam-macamnya. Nanti Bunda Yohana akan kasih tahu ke teman-teman dan tunjukkan ke teman-teman hewan apa saja yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya teman-teman, selalu jaga kebersihan, kesehatan tubuh dengan selalu cuci tangan dan menggunakan masker ketika teman-teman pergi keluar rumah. Selanjutnya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya teman-teman lancar mendengarkan penjelasan dari Bunda Yo. Yuk kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman yang luas. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya mengenal hewan-hewan di sekitarku. Silahkan disimak. Tara! Yuk kita mulai mengenal tema G subtema 2, yaitu hewan di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal beberapa jenis hewan, tempat hidup hewan, alat gerak hewan, kelompok hewan, dan juga manfaat hewan. Serta Bunda Yo menyampaikan aturan yang ada di kebun binatang. Yuk kita simak sama-sama teman-teman. Wah, Bunda Yo ada di mana ya teman-teman? Sekarang Bunda Yo ada di kebun binatang. Masya Allah. Teman-teman, banyak binatang di kebun binatang. Contohnya ini ada namanya nih. Teman-teman bisa lihat sama-sama, siamang. Nah kalau ini dari Pulau Sumatera teman-teman. Di kebun binatang ada berbagai hewan teman-teman. Hewan di kebun binatang dipelihara agar tetap lestari dan terjaga kehidupannya. Hewan-hewan itu harus teman-teman sayangi. Kamu dapat menyayangi hewan-hewan yang ada di sana dengan mematuhi aturan di kebun binatang. Nah teman-teman, di kebun binatang juga ada peraturannya loh. Ada aturan ketika kita datang ke kebun binatang. Yang paling pertama adalah tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Jadi hewannya sudah dikasih makan sama petugas-petugas di sini. Jadi teman-teman tidak perlu memberi makan secara langsung. Sini ada tulisannya. Jangan memberi makan dan minum apapun kepada satwa di pusat primata. Hewan di kebun binatang mempunyai jadwal makanan sendiri loh teman-teman. Dan setiap hewan juga memiliki makanan yang berbeda. Nanti kita lihat ya contoh hewan yang sedang makan. Makan apa ya? Nah teman-teman, sekarang kita lihat ada petugasnya yang harus kasih makan ke binatang-binatangnya karena udah kenalan ibunya, udah biasa. Oh mereka tuh udah kenal aja. Tuh harus hati-hati ya. Oh ternyata suka kelengkeng tuh hewannya. Lahap banget makannya, Masya Allah. Ada nama-namanya loh teman-teman. Oh. Jadi teman-teman ingat, memberi makan hewan tidak boleh atau tidak diperbolehkan. Nah seperti yang ibunya lakukan karena ibunya petugas di kebun binatangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah tidak mengganggu hewan yang ada di kandangnya. Kemudian teman-teman juga tidak boleh memegang secara langsung. Jadi tidak boleh melewati pagar yang sudah ditentukan. Teman-teman bisa langsung melihatnya dari jarak yang sudah ditentukan nih, sampai sini saja. Yang ada di sini. Ini teman-teman baca. Mohon jangan ganggu atau pegang satwa. Jadi tidak boleh ya teman-teman. Bersikap
tertib di kebun binatang membuatmu terhindar dari bahaya. Hewan-hewannya juga terlindungi nih teman-teman jika teman-teman tertib mematuhi aturan. Nah teman-teman, peraturan selanjutnya yaitu jagalah kebersihan di tempat umum. Di sini punya peraturan juga untuk menjaga kebersihan. Jadi teman-teman selalu menjaga kebersihan ya. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kita buang di tempatnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita lihat yuk jenis hewan. Ada 3 teman-teman. Di sini ada hewan liar, hewan peliharaan, dan hewan ternak. Hewan liar apa ya? Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Tidak ada yang memelihara teman-teman. Selanjutnya, hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara untuk kesenangan manusia. Selanjutnya, hewan ternak. Hewan yang dipelihara untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, contohnya hewan liar. Di sini teman-teman bisa lihat ada hewan apa saja ya? Ya, harimau, gajah, dan beruang. Selanjutnya, hewan peliharaan. Ada burung, kelinci, dan juga kucing. Selanjutnya ada hewan ternak. Contohnya ada ayam, ikan, dan sapi. Nah, teman-teman, tempat hidup hewan sangat beragam. Contohnya di sini ada yang di darat, di air, dan hidup di darat maupun di air. Contoh hewannya, hewan darat bisa juga disebut hewan yang berada di tanah maupun yang terbang ya teman-teman. Contohnya ada ayam dan yang terbang ada burung. Kemudian hewan yang hidup di air, hewan di air tawar dan hewan di air laut. Contohnya ikan. Kalau di air laut ada ubur-ubur. Selanjutnya hewan yang hidup di 2 tempat, di darat maupun di air. Katak. Nah, teman-teman, semua hewan dapat bergerak, teman-teman. Hewan bergerak untuk mencari makan. Hewan bergerak menggunakan alat gerak. Alat gerak hewan berbeda-beda loh, teman-teman. Contohnya di sini. Nah, ada kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Kalau kaki hewan apa ya? Ya, ada harimau dan juga domba. Kalau gerak menggunakan sayap, ya betul, burung dan juga kupu-kupu. Kalau menggunakan sirip, hewan apa ya? Ya, ikan. Kalau menggunakan otot perut, apa ya? Ya, ulat dan siput. Itu contoh alat gerak hewan. Selanjutnya, kelompok hewan. Kelompok hewan terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada hewan jinak dan ada hewan liar. Hewan jinak adalah hewan yang dipelihara manusia dan biasanya dijadikan untuk kesayangan pemiliknya, teman-teman. Apa contohnya ya? Ya, ada sapi dan juga ayam. Selanjutnya ada hewan liar nih teman-teman. Ya, hewan yang hidup di alam bebas. Contohnya seperti beruang dan juga gajah. Nah, yang terakhir adalah manfaat hewan. Manfaat hewan bisa kita lihat nih. Coba contohnya yang Bunda Yo tampilkan adalah hewan sapi. Sapi manfaatnya apa ya? Ya, susunya bisa teman-teman minum. Selanjutnya, ya daging. Dagingnya bisa teman-teman makan. Selanjutnya, kulitnya. Kulitnya bisa dijadikan beduk, teman-teman. Selanjutnya, kotorannya. Kotorannya bisa teman-teman jadikan pupuk untuk tanaman. Ada lagi nggak ya manfaat sapi? Ya, tenaganya.
atau tubuhnya bisa teman-teman manfaatkan untuk membajak sawah. Wow, ternyata banyak sekali ya teman-teman manfaat dari sapi. Atau teman-teman sudah tahu sebelumnya? Itu adalah contoh dari manfaat hewan teman-teman. Nah, teman-teman, tugas hari ini teman-teman membuat mind map. Contohnya, Bunda Yo pilih, teman-teman silakan ya memilih hewan apa saja. Bunda Yo mencontohkan hewannya adalah domba. Ya, dari domba, teman-teman tulis domba dan teman-teman kasih lingkaran bebas warna apa saja. Kemudian teman-teman buat garis. Nah, dan teman-teman tulis jenis hewan. Teman-teman tulis ya, domba jenis hewannya apa ya? Liar, ternak, atau peliharaan? Ya, ternak. Silakan teman-teman tulis ternak. Selanjutnya, tempat tinggal. Buat garis, tulis tempat tinggal. Di mana? Darat atau air? Darat. Good. Selanjutnya, alat geraknya. Domba bergerak menggunakan apa ya teman-teman? Kaki, sirip, atau sayap? Ya, kaki. Betul. Selanjutnya, kelompok. Tadi kelompoknya bisa kelompok hewan liar atau kelompok hewan jinak. Kalau domba, jinak atau liar ya? Ya, liar teman-teman. Dan yang terakhir, silakan teman-teman buat manfaatnya. Apa manfaat dari hewannya? Ya, kalau domba, karena Bunda Yo membuat namanya domba, jadi di sini ada dagingnya dapat dimakan, bulunya dapat dijadikan kain, dan susunya dapat teman-teman minum. Ini adalah mind mapping atau mind map ya. Silakan teman-teman buat seperti ini di rumah dengan hewan yang lain. Bisa kucing, sapi, harimau, terserah teman-teman. Nah, keterangannya teman-teman kerjakan mind mapping ini di buku gambar ya, agar luas dan bisa teman-teman kreasikan warnanya. Boleh menggunakan pensil warna atau krayon ya. Kemudian boleh disertakan gambarnya. Contohnya, teman-teman mau ambil burung, teman-teman tempel gambar burungnya juga boleh. Itu lebih baik. Seperti itu ya teman-teman tugas hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah selesai teman-teman mengenal aturan berbagai macam hewan yang ada di sekitar kita. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillah sama-sama yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.